Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara dalam materi lanjutan untuk kalkulus 2 notasi sigma. Baik, materi ini merupakan lanjutan dari materi yang terdahulu, definisi dasar anti turunan, dan selanjutnya kita akan belajar mengenai penulisan jumlah dan sigma ya. Baik, kita langsung saja. Penulisan jumlah dan sigma. Sebuah fungsi biasanya memiliki daerah definisi, domain atau daerah asal, dan dia berupa selang bilangan real ya. Contoh, fx sama dengan x kuadrat dengan daerah definisi dari 0 sampai tak hingga ya. Dari 0 sampai tak hingga, ini selang setengah terbuka. Nah, ini ada disebut daerah definisinya ya. Bisa saja daerah definisinya berlainan ya. Untuk fungsi fx ini misalnya dari negatif tak hingga ke tak hingga, atau misalkan dari min 5 ke 5. Nah, daerah definisinya bisa macam-macam, tergantung apa yang dipersoalkan di situ. Bagaimana jika daerah definisinya itu diubah menjadi suatu bilangan yang berpola? Ya, kita contohkan. Untuk fx sama dengan x kuadrat, nah kita misalkan an sama dengan n kuadrat. Nah, dengan daerah definisinya n itu elemen dari bilangan bulat positif. Nah, n-nya elemen dari bilangan bulat positif. Kalau dia bilangan bulat positif, misalkan n sama dengan 1, ya maka tinggal disubstitusikan saja, berarti A1 sama dengan 1 kuadrat. Kalau n-nya sama dengan 2, ya berarti A2 berarti sama dengan 2 kuadrat. N-nya sama dengan 3, berarti A3 sama dengan 3 kuadrat, dan seterusnya. Kalau n-nya sama dengan n, ya di batas akhir an sama dengan n kuadrat. Nah, seperti itu. Kalau kita tuliskan dia sebagai bentuk barisan, ya kita tinggal menulis saja bentuk barisannya, berarti A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. Atau A1-nya kan 1 kuadrat, berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk barisan ya, dengan koma. Jika ditulis dalam bentuk deret, maka A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya sampai ditambah AN. Jadi kita disuruh menjumlahkan tiap sukunya ya, tergantung. Misalkan kalau 2 suku ya A1 dan A2, kalau 3 suku ya berarti A1, A2 dan A3 dijumlahkan. Atau A1 nya 1 kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah N kuadrat. Ini kalau dibentuk ke dalam bentuk deret. Untuk menunjukkan jumlah dalam suatu bentuk yang kompak ya, jadi supaya kita tidak menulis terlalu panjang seperti ini, maka diperkenalkanlah yang namanya sigma ya. Sigma, bentuk sigma ini untuk mengefektifkan untuk ya boleh dikatakan mengefisiensikan penulisan lah, biar tidak terlalu panjang. Jadinya seperti ini. Nah, sigma, ini lambang sigmanya. Kemudian batas bawahnya dari 1, atau katakanlah I-nya sama dengan 1, dan batas atasnya N sampai N. Dan indeksnya adalah I kuadrat. Nah, dengan kita menulis semacam ini, maka kita sama saja dengan menulis sepanjang ini, gitu ya. Jadi itu sama saja. Dapat dikatakan ini lambang sigma seperti ini, dan ini adalah indeksnya. Indeks bisa bermacam-macam, silahkan saja
ada I, K, dan seterusnya lah, huruf-huruf kecil. Selanjutnya contoh ya, sigma BI, I-nya dari 2 sampai 5. Berarti kita bisa tulis kalau I-nya sama dengan 1 ya berarti B1. Kalau I-nya sama dengan 2 ya berarti B2. Dan seterusnya kemudian ditambahkan ya. Jadi B2 ditambah B3 tambah B4 tambah B5 begitu. Jadi batas bawahnya dari 2 sampai 5. Nah, begini penulisannya. Kemudian sigma 1 per J, J-nya dari 1 sampai N. Ya, itu saja. Kalau J-nya 1 berarti 1 per 1 tambah. Kalau J-nya 2, 1 per 2 tambah 1 per 3 dan seterusnya sampai 1 per N. Nah, itu penulisannya. Kemudian sigma K sama dengan 1, sigma K per K kuadrat tambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai 4. Bagaimana caranya ya, kita tinggal mensubstitusikan dari batas bawah ke batas atasnya ya. Kalau K nya sama dengan 1 ya berarti 1 per 1 kuadrat tambah 1 ditambah, kalau K nya sama dengan 2, K nya sama dengan 3, K nya sama dengan 4 ya, tinggal dituliskan seperti itu dan tinggal dihitung jumlahnya berapa. Karena di sini bentuknya deret, jadi kita menghitung semua suku ini gitu ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan cara menghitungnya. Oke, selanjutnya jika semua C dalam sigma CI, di mana I-nya dari 1 sampai N mempunyai nilai yang sama ya, jadi mempunyai nilai yang sama, misalkan saja C, maka misalkan ya sigma CI ini batas bawahnya I-nya 1 sampai N, tetapi nilainya untuk I-nya sama dengan 1 itu ternyata C. Suku pertama C, suku kedua I-nya sama dengan 2 itu C juga, suku ketiga I sama dengan 3 C juga, ya semuanya C. Berarti ini artinya sama dengan semua suku ini sebanyak N ya dijumlahkan, atau sama saja dengan banyaknya C dikali N ya, banyaknya C dikali N. Nah, jadi sama dengan NC. Contoh ya, sehingga sigma C untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan N kali C. Contohnya seperti ini. Sigma 2 ya, jadi bilangan dia I-nya dari 1 sampai 5 ya, berarti kan kalau suku 1, suku 2, suku ketiga, suku keempat, suku kelima kan ada 5, suku ke-1 nilainya 2, suku kedua nilainya 2, suku ketiga nilainya 2 ya, tinggal dijumlahkan saja 2 nya sebanyak 5 kali, atau sama saja dengan 5 ini dikali 2 10 gitu ya. Oke, selanjutnya untuk teorema kelinearan. Ini sama seperti teorema kelinearan pada integral ya. Andaikan AI dan BI ini menyatakan dua barisan dan C suatu konstanta, maka sigma CAI sama dengan C kali sigma AI. Jadi C-nya bisa ke depan begitu ya. Dan seterusnya sigma jumlah sama dengan jumlah sigma, seperti itu. Oke, ini untuk pembuktiannya silahkan di ini saja. Selanjutnya ada contoh, jika sigma AI nya itu 60, I nya dari 1 sampai 100, dan sigma BI nya sama dengan 11, I nya dari 1 sampai 100, maka hitunglah sigma 2AI kurang 3BI tambah 4 ya. Ini tinggal kita gunakan kelinearan saja. Jadi kita bisa tulis sigma 2AI itu kan bisa ditulis sebagai 2 kali sigma AI ya, dikurangi 3 kali sigma BI ditambah sigma dari nilai A dan 4 ini kan, I nya dari 1 sampai 100, dari I nya dari 1 sampai 100
Ini juga sama dari 1 sampai 100. Nah, kita tahu bahwa ini adalah nilainya 60 ya, dikurangi 3 kali BI-nya 11 ditambah ini sesuai dengan aturan ini kan 100 dikali 4 ya, tinggal kalikan saja dengan ini ya, berarti ini 120 dikurangi 33 ditambah 400 ya, atau berapa, 520 dikurangi 33. Nah, kita dapatkan berapa? Ini diambil 20 jadi 400. 520 berarti 487 ya. Mohon maaf kalau salah. 487. Selanjutnya kita ada nomor 2 ini, sederhanakanlah sigma AI kurang AI min 1. Oke, ini merupakan bentuk jumlah berjatuhan, jadi kita harus menyederhanakannya. Kita tinggal memasukkan setiap suku, tapi tidak perlu suku semuanya ya, semua sukunya. Jadi misalnya I nya sama dengan 1, dapatnya A1 kurang A1 kurang 10 kan, jadi A1 kurang A0 ditambah, kalau I nya 2 berarti A2 kurang A1, kalau I nya 3 A3 kurang A1 gitu kan, dan seterusnya. Kalau I nya N terakhir berarti AN kurang AN min 1. Nah, ini kalau misalkan dibuka kurungnya menjadi A1 kurang A0 tambah A2 kurang A1 tambah A3 kurang A2 dan seterusnya tambah AN kurang AN min 1. Nah, kalau kita lihat ini ada yang terhapus ya, A1 ini dengan A1 ini terhapus, A2 nya pun nanti dengan A2 nya terhapus gitu kan. AN min 1 pasti terhapus juga dengan AN min 1 ini. Nah, sehingga sisanya min A0 ditambah dengan AN atau AN dikurang A0. Nah, ini disebut jumlah berjatuhan. Nanti kita akan bahas dalam satu video khusus tentang jumlah berjatuhan ini. Selanjutnya ada beberapa jumlah khusus yang penting untuk dipelajari ya, untuk diingat. Jumlah khusus ini nanti ada hubungannya dengan materi selanjutnya tentang luas daerah ya, integrarimen dengan menggunakan jumlah khusus ini. Namun untuk sekarang kita lihat dulu untuk rumus yang pertama, sigma I untuk I dari 1 sampai N itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah N sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi 2. Itu untuk sigma I kuadrat. Kalau ini I, ini sigma I kuadratnya, berarti ini N kali N tambah 1 kali 2 N tambah 1 bagi 6. Untuk sigma I pangkat 3, N dikali N tambah 1 dibagi 2 dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan ya. Nah, ingat saja. Untuk I pangkat 4, maka N dikali N tambah 1 kali 6 N pangkat 3 tambah 9 N kuadrat tambah N kurang 1 dibagi 30. Nah, pertanyaannya dari mana rumus-rumus ini? Nah, itu kita bisa cari dengan menggunakan jumlah berjatuhan, atau saya akan menjelaskan satu saja. Nomor 1 ya, dari mana sigma I itu menjadi N kali N tambah 1 dibagi 2. Oke, kita lihat halaman selanjutnya ini. Oke, saya tuliskan secara cepat saja. Oke, sigma I dari I-nya dari 1 sampai N itu sama dengan 1 ditambah, ini kan suku pertamanya 1, suku keduanya kalau I-nya 2 berarti 2, I-nya 3 sama 3, dan I-nya N sama dengan N.
maka ini adalah n kali n tambah 1 dibagi 2. Nah, kalau deret semacam ini kan deret aritmetik ya. Kalau deret aritmetik kita mengenal yang namanya rumus suku ke n, rumus UN gitu ya. Untuk UN nya sendiri, UN nya itu kan A ditambah n kurang 1 kali bedaan, jadi ada yang namanya beda. Nah, beda di sini berarti suku ke n ya, bedanya berarti UN dikurang UN dikurang UN min 1, itu bedanya. Oke, kalau kita lihat di sini berarti kan A nya ini 1 dan bedanya adalah 1 juga ya, jadi A 1 bedanya 1, dan UN nya ya kita bisa dapat suku ke n nya berarti A nya 1 ditambah n kurang 1 kali 1 ditambah n kurang 1 ya, berarti UN nya adalah n. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus suku ke n pada deret aritmetik, maka Sn nya kita ingat rumus waktu SMA dulu ya, n dibagi 2 dikali A ditambah UN, atau n dibagi 2 dikali A nya 1 tambah UN nya n ya, berarti Sn nya sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2. Oke, nah jadi rumus itu didapat dari situ. Oke, untuk selanjutnya saya tidak ingin menjelaskan tentang ini, tapi cara mencarinya yaitu dengan menggunakan jumlah berjatuhan. Jumlah berjatuhan. Oke. Ibaratnya, kita hapus dulu. Misalkan kalau ini I-nya pangkat 1, berarti kita akan membuat kuadrat sempurna dari I ditambah 1 kuadrat ya, supaya kita dapatkan I-nya. Jadi kita misalkan ada I ditambah 1 kuadrat, di mana I ditambah 1 kuadrat ini sama dengan I kuadrat tambah 2I tambah 1 kan? Nah, yang kita inginkan itu I yang ini. Maka berarti kalau kita berikan sigma ya, dua-duanya, maka sigma I ditambah 1 kuadrat sama dengan sigma I kuadrat ditambah 2I tambah 1. Jadi keduanya dikasih sigma. Kemudian kita balik ya, berarti sigma I yang ini disimpan di sebelah kiri, sigma I kuadrat sesuai dengan aturan kelinearan. Jadi ini ada 3 sigma di sini, sigma I kuadrat tambah 2 sigma I tambah sigma 1 ya, sama dengan sigma sebelah kirinya ini. Oke. Selanjutnya 2 kali sigma I ditambah n. N di sini dari mana? N, ingat aturan yang tadi kita bahas. Kalau angka 1 disigmakan ya kali n dikali 1 aja. Berarti n. Sigma I tambah 1 kuadrat dikurang sigma I kuadrat. Jadi yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah bentuk yang ini ya, bentuk yang sebelah kanannya. Jika kita misalkan I-nya sama dengan 1 ya, maka 1 ditambah 1 2 kuadrat, yang ini 1 kuadrat, berarti 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Kalau I-nya 2 berarti 1 tambah 2 ya. 2 tambah 1 3, yang ini 2, jadi 3 dan 2, 3 kuadrat kurang 2 kuadrat, dan seterusnya ya. Jadi berpola 3 dan 2, 4 dan 3, 5 dan 4, dan seterusnya kan, dikuadratkan. Kalau I-nya sama dengan n ya, terakhir berarti n ditambah 1 kuadrat dikurang n kuadrat. Nah, karena ini bentuknya sigma, maka kita jumlahkan saja, dan pasti ada yang terhapus ya, tercoret. Misalkan ini tercoret dengan ini pun tercoret dengan ini. 4 kuadrat nanti tercoret dengan, karena ini dan seterusnya ditulisnya. Di sini pasti ada 4 kuadrat tercoret juga. Sebelum n berarti ada n min 1, pasti di sini ada n kuadrat juga ya, n kuadrat tercoret ini dengan ini, maka sisanya ini dan ini. Jadi n tambah 1 kuadrat dikurang 1 berarti sama dengan
n kuadrat tambah 2n tambah 1 kurang 1, n kuadrat tambah 2n. Ini untuk ini kan, turunkan sini. 2 kali sigma i tambah n. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan 2 kali sigma i tambah n itu n kuadrat tambah 2n. Berarti 2 sigma i sama dengan n kuadrat tambah 2n dikurangi n ya. Jadi atas n kuadrat ditambah n. Oke. Kemudian nanti dibagi 2. Nah, maka sigma i nya itu adalah n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Cara mencari sigma i ya. Oke, selanjutnya dari mana sigma i kuadrat ini menjadi n kali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 dibagi 2. Nah, kita bisa dapatkan juga dengan pola yang sama, caranya jumlah berjatuhan. Kenapa tidak menggunakan aturan deret? Karena kalau dengan aturan deret ini sangat panjang, karena pangkatnya juga sangat naik ya, pangkat 2. Jadi kita tidak bisa menggunakan beda yang pertama, karena di sini kalau suku pertamanya 1, suku keduanya berarti 4, suku ketiganya 9 kan, beda untuk yang pertamanya tidak sama gitu kan. Ini bedanya 3, ini bedanya 9, iya 5 ya, dan seterusnya. Jadi kita gunakan saja jumlah berjatuhan dengan cara yang telah dibahas ini. Oke, selanjutnya ada soal ya, beberapa soal saja kita bahas. Coba hitunglah sigma i nya dari 1 sampai 10 ya. Kita tahu, kita harus ingat, berarti ini masuknya kepada rumus yang pertama, di mana sigma i nya dari 1 sampai n itu sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2 ya. Berarti kalau i nya 10, n nya 10 berarti tinggal sama dengan 10 kali 10 tambah 1 dibagi 2 saja gitu ya. Jadi berapa? Ini 11 jadi 55. Jadi sigma i nya dari 1 sampai 10 itu adalah 55. Kuadrat misalkan ya, yang B ini sigma i kuadrat, i nya dari 1 sampai 10. Nah, kita harus ingat bahwa sigma i kuadrat, i nya dari 1 sampai n itu sama dengan n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 dibagi 6 kan. Oke, cek lagi, kita salah ya, yang rumusnya ini ya, n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 dibagi 6. Jadi berarti kita tinggal mensubstitusikan ya. Berarti ini sama dengan 10 kali 10 tambah 1 kali 2 kali 10 tambah 1 dibagi 6 ya. Jadi tinggal hitung saja. Oke, dan seterusnya ini juga sama, polanya sama, ini sama, ini juga sama, cuma ini harus dikalikan faktornya dulu untuk mendapatkan rumus jumlah yang tadi. Oke, selanjutnya ini ada beberapa soal juga. Untuk latihan ini carilah nilai jumlah yang ditunjukkan. Nilainya ya seperti tadi, contoh misalkan sigma 3 indeks, boleh macam-macam ya. Ini ada k nya dari 1 sampai berapa ini? 5 ya. Tinggal hitung saja. Kalau k nya 1 berarti 3 kali 1 kurang 1 2 gitu kan. Ditambah kalau k nya 2 6 kurang 1 5, ditambah kalau k nya 3 9 kurang 1 8, kalau k nya 4 12 jadi 11, kalau k nya 5 terakhir 15 kurang 1 14. Jadi kamu tinggal jumlahkan saja ini semua gitu kan, dan seterusnya sama. Kalau ini dibalik ya, tinggal dibalikkan saja. Andaikan ini gampang lah.
nanti tinggal dibuatkan saja sebagai latihan soal. Oke, selanjutnya cari nilai tiap jumlah berjatuhan nol. Oh, ini nilai jumlah berjatuhan yang tadi. Untuk yang ini ya, misalkan K-nya 1 sampai 40, berarti kalau K-nya 1 berarti 1/1 kurang 1/1 2 ya, tambah ini kalau K-nya 1. Kalau K-nya 2 kalau K-nya 2 berarti 1/2 dikurang 1/3. Oke, polanya udah dapat kayaknya 1 2 2 3. Coba buat satu lagi untuk K-nya sama dengan 3 ya. Berarti kalau K-nya 3, 1/3 ditambah dikurangi 1/4 dan seterusnya ya. Kalau K-nya sama dengan berapa itu 40, kalau K-nya 40 dan seterusnya ya, berarti 1/40 kurang 1/40. Jadi kalau ini dibuka kurungnya berarti 1/1 kurang 1/2 tambah 1/2 kurang 1/3 tambah 1/3 kurang 1/4 tambah dan seterusnya tambah 1/40 kurang 1/41. Nah, berarti ada yang dicoret ini dengan ini ya kan, ini dengan ini 1/4 dengan 1/4, berarti sampai ya terakhir ya, berarti ini pastikan ada 1/4, berarti 1/5 dengan 1/6, berarti 1/39 dengan 1/40. Nah, berarti ini pasti salah. Nah, sehingga jawabannya 1/1 kurang 1/41 gitu. Ya, tinggal dijadikan saja. Oke, selanjutnya ya ini juga sama, ini menggunakan rumus jumlah khusus untuk mencari. Oke, jadi menggunakan pola yang tadi ya. Contoh yang ini misalkan sigma 3i kurang 2 berarti i nya dari 1 sampai 100. Nah, kita gunakan keliniaran saja, berarti ini sigma 3 kali sigma i nya dari 1 sampai 100 kurangi sigma dari 2 i nya dari 1 sampai 100 ya. Nah, ini 3, ini jumlah khusus untuk i, berarti n kali n tambah 1 bagi 2 ya. Untuk yang ini dikurang 200 ya. Nah, 100 dikali 2 itu tinggal menjumlahkan saja, 100 kali 101 bagi 2 kurang 200 seperti itu ya. Ini dapat 50. Ini 50 kali 3 kali 3 kali 50 kali 101 kurang 200 ya. Tinggal jumlahkan saja. Oke, selanjutnya nah ini lakukan perubahan pada ini, kita disuruh melakukan perubahan indeks pada soal berikut. Oke, kita lihat untuk yang ini misalkan sigma i kurang 2 kan, i nya dari 1 sampai berapa itu 14, tapi kita harus mengubahnya dengan indeks yang berbeda, k, dimana k nya itu i sama dengan 2. Jadi i nya ini kita ubah i ini juga kita rubah supaya menjadi k. Nah, untuk mendapatkan itu ya berarti kita harus ini k i kurang 2 ya. Kita lihat dari ini, berarti kalau k nya i kurang 2 ya, maka i nya itu sama dengan k tambah 2 berarti kan. Nah, untuk indeks ini kita dapat i nya sama dengan k tambah 2 dikali i k tambah 2 kurang 2. Oke, atau dapat k tambah 2 kali berapa k ya, seperti itu.
atau dapatnya K kuadrat tambah 2K. Nah, ini untuk X-nya dapat. Sekarang untuk sigma sendiri harus kita ubah. Kalau I nya sama dengan 1, nah, kalau I nya 1 berarti K nya kalau I nya 1 berarti K nya 1 kurang 2 min 1 kan. Lalu kalau K nya 14, kalau I nya 14 berarti K nya sama dengan 14 kurang 2, 12. K nya berarti dari min 1 sampai 12. Nah, sehingga kita dapat sigma K kuadrat tambah 2K, dimana K nya dari min 1 sampai 12. Saya kira nah seperti itu, dirubah asalnya indeksnya I menjadi K. Oke, nah untuk yang ini, untuk yang kedua kita lihat sigma FWI kali delta X, dimana Fx nya sama dengan 3X, Fx nya 3X, WI nya ini, oh ini berarti kita harus merubah atau harus menghitung kalau bentuk sigmanya seperti ini FWI, dimana Fx nya ini ya kita dapatkan dulu. Kalau kita tulis dari awal saja, I nya dari 1 sampai 10, F WI berarti F dari WI nya itu kan I per 5 ya, dikali delta X nya sendiri adalah 1 per 5. Nah karena Fx nya sama dengan 3X berarti Fi per 5 ya, berarti sampai 10 3 kali I per 5 dikali 1 per 5. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 3 per 25 ya, 3 per 25 I. Atau ditulis 3 per 25 sigma I. Dari I nya dari 1 sampai 10. Nah kita tahu ini adalah 10 kali 10 tambah 1 dibagi 2 kan. Jumlah usin, jadi jawabannya 3 per 25 kali 10 tambah 1 dibagi 2. Nah, tinggal dihitung saja. Oke, selanjutnya sudah ya, saya kira untuk sigma sampai di situ saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat belajar ya, semoga apa yang saya sampaikan membantu untuk Anda semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.